أحييكم تحية إسلامية، تحية مباركة، تحية لأهل الجنة، وأبشركم بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم. أما بعد. Al-Mukarram wal-Mukhtaram Romo Kiai Haji Muhammad Yasin Azhari beserta Ibu Hajah Husniati Rofiqah. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu aral yang melintang. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bermutiarakan salam senantiasa tercurahkan kepada mahkota seluruh alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, dan penenang hati tatkala tersakiti, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. أن الشباب هو عماد كيانة الشعب وسر القوة في كل الكيانة، فيجب أن تكون أخلاق الإسلامية النبيلة جزءا لا يتجزأ منه كالصدق والأمانة والفطانة والتبليغ. Menurut Imam Syahid Hasan Al-Banna, pemuda adalah pilar kebangkitan umat, rahasia kekuatan dalam setiap kebangkitan panji dan fikir. Maka tertanam dalam diri akhlak Islam yang luhur, tabligh, amanah, fatonah, dan tabligh. Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam catatan sejarah Indonesia, rakyatnya terkenal mempunyai moral yang luhur, yang sopan dan beragama. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar Indonesia, pernah mengatakan, apabila kalian ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah pemudanya di hari ini. Masa depan bangsa sangat bergantung pada generasi mudanya. Di tangan pemudalah maju mundurnya suatu bangsa. Apabila pemuda-pemudinya mendapat pendidikan agama yang kuat, mendapatkan fasilitas iptek yang modern dan informasi yang akurat, serta mau berusaha untuk menjadi pemuda yang cerdas, berakal, yang bijak, bermoral, dan berakhlakul karimah, maka sudah dapat dipastikan bahwa pemuda tersebut sudah mampu menghadapi tantangan zaman ke depan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema kualitas pemuda, kualitas bangsa. Pada saat ini, era 21, negeri ini mengalami krisis yang semakin menggigis habis. Miskin ilmu, miskin ekonomi, miskin kemiskinan, miskin terus. Bahkan miskin moral yang ada pada pemuda sekarang. Mengapa demikian? Bukankah pendidikan Indonesia sudah terfokus kepada pemuda dan pemudi? Penyebabnya adalah era globalisasi dan warna-warni modernisasi yang telah berdampak luas di belahan bumi manapun, tak terkecuali di negeri kita ini. Dewasa ini, moral pemuda remaja, moral pemuda sangat memprihatinkan. Semangat patriotis yang terpatri yang menjadi ciri khas pemuda-pemudi yang dulunya memenuhi hati, sekarang seolah-olah tak terkendali karena sudah terisi budaya yang tidak serasi jika diterapkan di negeri ini. Kasus kriminalitas dan moral bakapas yang menghiasi bumi pertiwi,
pertikaian, korupsi, kesenjangan sosial, bahkan pembunuhan yang sudah dirancang sejak dini. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjagaannya adalah malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perjuangan bukan hanya memanggul senjata dan bukan akan menjadi sensasi belaka. Pada abad ini, kebodohan, kemalasan, kemiskinan, tidak peka terhadap lingkungan dan moral yang semakin hilang, itulah musuh kita. Mari bersama-sama kita selamatkan generasi pemuda yang sudah berada di ambang kehancuran ini. Ambang kehancuran yang tidak pernah dijadikan kita sebagai tujuan. Jangan sampai jadikan bangsa ini terpuruk karena dipenuhi oleh generasi muda yang berkarakter buruk, sehingga kita akan malu tertunduk karena perilaku yang menusuk. Masa depan sangatlah penting bagi kita semua kawan. Mau dibuat hitam, mau dibuat putih, itu tergantung usaha kita. Mau kita bermain-main, mau kita bermalas-malasan, mau kita rebahan, tapi ingat, kesuksesan tidak akan menggapai kalian. Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is gift. Yesterday is history, yang kemarin biarlah berlalu. Kita fokus menatap masa depan yang lebih cerah. Tomorrow is mystery, besok adalah misteri. Kita tidak tahu kita akan menjadi apa, kita akan bagaimana. Bisa saja kita akan mati mendadak, bisa saja kita sakit mendadak, bisa saja kita terkenal mendadak, dan bisa saja kita menikah mendadak. Amin. Hari ini adalah anugerah. Kita diberi kesempatan banyak belajar dan memperbaiki diri untuk yang lebih baik. Tanamkan semangat, tanamkan tekad yang kuat kepada diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan 4 cara. Hampir sama dengan punyanya Mbak Alfi, namun saya memakai kaki bukan mata. Yang pertama cu, yang kedua ci, k, dan ki. Cuci kaki. Cu, curahkan potensi yang kita miliki. Ci, ciptakan semangat baru dan tekad yang kuat untuk masa depan. K, kalahkan godaan yang membuat masa depan kita mati. Dan ki, kita akan punya masa depan yang gemerlap. Hadirin hadirat rahimakumullah. The best preparation for tomorrow is doing the best today. Persiapan terbaik untuk besok adalah kita melakukan terbaik untuk hari ini. Afdalu i'dadul ghad huwa taf'alu afdalul yawm. Sekian dari saya. Ma aswabaka min hasanati fa min Allah, wa ma aswabaka min sayyi'ati fa min nafsik. Undur maqala wa la tundur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.